Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam sehat, biarlah kita semua menikmati damai sejahtera yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua orang-orang yang diperkenannya karena iman kepadanya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati dan terlebih dahulu kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, dan firman-Mu menjadi berkat bagi kami, menjadi penuntun dalam hidup kami, menjadi penerang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1-7. Firman Tuhan demikian, dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Amin. Mencari yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca kisah tentang seorang anak lelaki yang nakal. Saat kebaktian keluarga, sang ayah mendoakan anak itu dan menyebutkan beberapa hal buruk yang telah dilakukannya. Tak lama kemudian, sang ibu mendengar anak berusia 6 tahun itu menangis terseduh-seduh. Saat ibunya bertanya, mengapa ia menangis? Anak itu berseru, ayah selalu memberitahukan hal-hal buruk tentang saya kepada Allah. Ia tidak pernah memberitahukan hal-hal baik yang saya lakukan. Apa yang terjadi pada anak itu menegaskan kekurangan yang lazim dijumpai di antara kita. Bukannya memperhatikan hal-hal baik dalam diri orang lain, kita justru cenderung memperhatikan kesalahan mereka. Kita bisa belajar dari teladan Rasul Paulus. Dalam suratnya kepada anak-anak rohaninya di Tesalonika, ia menulis, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Ia mengingat pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan yang mereka miliki. Ia berkata demikian karena mereka dalam penindasan yang berat telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan mereka menjadi teladan bagi orang-orang lain. Ia berkata bahwa dari mereka lah firman Tuhan bergema di semua tempat. Kata-kata Paulus pasti telah menguatkan dan mendorong mereka untuk lebih giat melayani Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita lebih siap untuk memuji daripada menghakimi. Saat kita melihat sesuatu yang baik pada orang lain, beritahukanlah itu kepada mereka. Mereka akan dikuatkan, dan itulah yang sesungguhnya mereka butuhkan. Teguran menghasilkan banyak hal, namun dorongan semangat menghasilkan lebih banyak lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan.
Mampukanlah kami untuk melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh sesama kami, bahkan oleh anak-anak kami, sehingga kami dapat memberikan support kepada mereka, bahkan memberikan pujian untuk setiap kebaikan yang mereka lakukan. Dan tolonglah kami Tuhan untuk tidak hanya melihat kekurangan atau keburukan orang lain, bahkan mencela serta menghakiminya. Biarlah kami belajar seperti Rasul Paulus untuk selalu melihat kebaikan pada diri sesama kami dan memberikan pujian, penghargaan untuk setiap kebaikan yang telah dilakukan, sehingga itu akan menambah daya bahkan semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua pendengar firman-Mu saat ini. Tuhan tahu setiap keberadaan mereka yang tengah membutuhkan uluran tangan kasih-Mu oleh karena terpuruk dalam hal keadaan ekonomi, keuangan, atau juga tengah bergumul oleh karena anak-anak, masalah dalam keluarga, atau apapun itu Tuhan. Mari Engkau menyatakan kemurahan dan pertolongan-Mu kepada mereka. Bagi anak-anak kami yang sedang berjuang dalam bangku studi, Tuhan berikan kesabaran belajar, Tuhan berikan kecerdasan, Tuhan berikan rasa tanggung jawab. Bagi anak-anak kami atau saudara-saudara kami yang saat ini tengah membutuhkan pekerjaan, bukakan jalan kepada mereka Tuhan. Berikan lowongan kepada mereka di mana mereka boleh berupaya dan mereka boleh diterima. Kami berdoa juga ya Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, Jemaat Immanuel Batakkan, berkati proses penjaringan dan penetapan calon penatua dan diaken untuk periode 2022 sampai 2026. Kami berdoa juga Tuhan memberkati tim majelis gereja, memberkati semua pengurus OIG dalam menata pelayanan yang Tuhan karuniakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila kau tak